Saya di sini ingin menjelaskan tentang isu lambatnya pencairan dana akibat pandemi COVID-19. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada kelompok individu, keluarga, dan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi segala kemungkinan risiko sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pendataan dan penyaluran BLT terkait COVID-19. Di sini pemerintah telah mengupayakan beberapa tindakan guna menekan berbagai dampak yang dirasakan masyarakat akibat pandemi COVID-19. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat yang terdampak yang terkena dampak COVID-19 yang masih berlangsung. Dilansir dari liputan6.com, dalam kebijakan ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT akan mengucurkan dana senilai 22,4 triliun untuk kartu keluarga miskin. Menteri Desa Abdul Hakim Iskandar mengatakan bahwa besaran dana ini sudah sesuai aturan dari Presiden Joko Widodo, yaitu 31% dari total dana desa 2020 sebesar 72 triliun rupiah. Dalam tindak lanjutnya, Kemendes PDTT telah melakukan perubahan peraturan Menteri Desa PDTT nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Peraturan ini diubah menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 6 tahun 2020 80 volume is Geden P volume is 8%. Perubahan peraturan ini ditujukan untuk mengatur penggunaan dana desa guna mendukung pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Selain itu, peraturan ini juga memuat aturan padat karya tunai desa dan bantuan langsung tunai dana desa BLT. Terkait dengan dana desa, Abdul Hakim Iskandar menyebutkan bahwa sasaran penerima BLT yang paling utama tentu saja keluarga miskin non program keluarga harapan atau PKH. Terus di sini mekanisme pendataan BLT dana desa dalam pelaksanaannya pemerintah akan menghimpun data terlebih dahulu masyarakat mana saja yang masuk dalam prioritas penerima BLT dana desa. Berikut adalah beberapa mekanisme pendataan BLT dana desa yang dilakukan. Yang pertama adalah mekanisme pendataan BLT dana desa akan dilakukan oleh relawan desa lawan COVID-19. Kemudian yang
Selanjutnya pendataan akan fokus pada lingkup RT, RW dan juga desa. Kemudian hasil pendataan sasaran keluarga miskin akan dilakukan musyawarah desa khusus atau musyawarah insidentil. Dalam musyawarah ini akan membahas agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data. Setelah dilakukan validasi dan finalisasi mekanisme pendataan BLT dana desa, selanjutnya akan dilakukan penandatanganan dokumen hasil pendataan oleh kepala desa. Kemudian yang keempat, hasil verifikasi dokumen tersebut selanjutnya akan dilaporkan kepada tingkat yang lebih tinggi, yaitu bupati atau wali kota melalui camat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, program BLT dana desa bisa segera dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 5 hari kerja per tanggal diterima di kecamatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dana bansos yang tidak tepat sasaran. Di perspektif atau pandangan publik terkait program pemberian bantuan sosial atau bansos untuk menanggulangi dampak negatif pandemi virus corona atau COVID-19 berubah dari positif menjadi negatif. Wakil Direktur Institute for Development of Economic and Finances atau INDEF Eko Listianto mengungkapkan di sini, melalui pemantauan media sosial Twitter, awalnya terlihat publik menyambut baik kebijakan pemerintah menetapkan sejumlah bansos, mulai dari bansos sembako, terus juga bansos tunai. Di awal orang-orang menyambut baik dengan adanya bantuan langsung tunai dari pemerintah daerah, baik berupa sembako maupun uang. Namun kemudian sambutan baik itu berubah menjadi yang dari positif berubah menjadi negatif. Dikhawatirkan jika tidak ada perbaikan dari pemerintah, maka akan berujung pada konflik sosial di lingkup masyarakat. Kekhawatiran ini dilontarkan Eko dengan berkaca pada pembagian bansos sebelum ini yang punya masalah yang sama. Di sini INDEF mengharapkan pemerintah memperbaiki akurasi data kelompok rentan dalam pelaksanaan program jaring pengaman sosial untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19. Perbaikan data ini diperlukan untuk mencegah munculnya konflik akibat kecemburuan sosial. Terus di sini Mensos atau Menteri Sosial meminta masyarakat untuk jujur. Selain itu, pemerintah juga perlu menjamin ketersediaan kebutuhan dasar serta perlindungan sosial kelompok rentan dari yang terkena
dampak COVID-19 dari yang terkena dampak COVID-19 dari yang terkena dampak COVID-19, yaitu juga ada karyawan kerja yang diputuskan hubungan kerjanya itu PHK akibat pandemi COVID-19. Sekian untuk penjelasan saya tentang isu lambatnya ini pencairan dana akibat pandemi COVID-19. Terima kasih, selamat sore.